Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, selamat kita memasuki hari yang pertama di bulan yang ke-11. Hari ini tanggal 1 November 2024, hari Jumat pagi 1 November 2024. Selamat Bapak Ibu, kita sudah dapat mengakhiri di bulan Oktober selama 31 hari, dan kita memasuki bulan November atas kemurahan dan anugerah Tuhan. Bulan-bulan yang sudah kita lewati tidak akan terulang, saudara. Saya kadang-kadang merenungkan, oh iya ya, sudah tidak terulang lagi. Pada waktu saya ulang tahun 17 Agustus, bulan Agustus kemarin, sudah tidak terulang lagi. Terulang tahun depan 2025. Maksud saya tidak terulang, itu tahunnya. Ya, setiap kesempatan seperti kemarin 31 Oktober 2024 tidak akan terulang lagi. Ada terulang tahun depan 2025. Dan kita tidak tahu apakah kita masih hidup atau dipanggil Tuhan. Yang jelas kita minta Tuhan, biar Tuhan mau jaga, lindungi, pelihara, berikan kesehatan ya Tuhan. Kita minta terus sama Tuhan. Waktu mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh ikuti Yesus. Hidup ini harus serius loh Bapak Ibu. Ya, saya dengan serius sungguh-sungguh beritakan firman Tuhan pagi malam, dan saya cinta Tuhan Yesus, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh lakukan. Jangan seperti Raja Saul yang melanggar firman Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Mari kita baca 1 Samuel pasal terakhir. Puji Tuhan, kita sudah dapat mengakhiri 31 pasal 1 Samuel. Tepat hari ini 1 November sudah berakhir. 1 pasal penuh kita membaca, tapi Saul mati, saudara. Peperang melawan bangsa Filistin. Tidak ada penyertaan Tuhan. Beda dengan Daud, karena selama hidupnya menentukan sekali. Ini menjadi serius pelajaran buat kita, supaya kita selama hidup ini jangan seperti Saul, mati konyol. Mohon maaf, dia bunuh diri. Mari nanti kita baca. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan lagu. Saya masih kecil, sekolah minggu 60 tahun yang lalu, saya sudah tahu lagu ini. Jika mati pergi, mana surga atau neraka? Amin, haleluya. Surga senang selamatnya, neraka susah. Amin, haleluya. Jika mati pergi kemana? Ke surga atau ke neraka? Haleluya. Ke surga itu tempat bersama Yesus, senang selamanya. Neraka bersama iblis, susah selama-lamanya. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Surga senang selamanya, neraka susahlah. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya pula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Cinta Tuhan Yesus juru selamatku, aku masuk ke surga. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa.
Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, Roh Kudus ajar aku. Terima kasih. Jika mati pergi ke mana, ke surga atau ke neraka, aku masuk ke surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita masuk surga, Bapak Ibu, karena percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Neraka buat iblis dan pengikut-pengikutnya. Kita akan pengikut Kristus. Kita mau ikut Yesus. Oleh karena itu mari kita mau setia sampai yang terakhir. Firman Allah luar biasa di dalam Lukas 12 ayat 5. Aku menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Ini firman Tuhan. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah. Ini Yesus yang ngomong, loh, saudara. Ya, orang Yesus waktu di ayat yang pertama, sementara beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak, lalu Yesus mulai mengajar. Ini Yesus ini mengajar, saudara. Ya, di daerah-daerah Galilea, saudara. Mengajar, Yesus terus mengajar. Ya, supaya orang-orang bertobat, hidup takut akan Tuhan. Kalau berani sama Tuhan, Tuhan kan yang punya surga dan neraka. Ya, Tuhan berkuasa tuh memasuk dari bunuh sama Tuhan. Oh, Tuhan berkuasa. Dalam Ayub 12 ayat 10, nyawa setiap manusia ada di dalam tangan Tuhan. Nyawa saya, nyawa Bapak Ibu Saudara semua ada dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, selesai, saudara. Saya takut sama Tuhan. Saya cinta Bapakku Yesus. Sungguh dalam nama Tuhan Yesus, aku cinta Engkau Bapa. Aku mau taat kepada firman-Mu. Sungguh Tuhan tahu hati saya. Biar berjuang untuk Kristus. Dan banyak jiwa-jiwa bertobat. Oke Bapak Ibu bertobat ya. Semua bertobat. Sudah tinggalkan kehidupan yang lama. Ikuti kehidupan yang baru bersama Yesus. Saya takut sama Tuhan. Jika mati mau kemana, saudara? Ada dua jalan. Jalan ke surga, jalan neraka. Ini neraka ada di dalam Alkitab loh. Lukas 12 ayat 5 itu. Dia sanggup melemparkan orang ke dalam neraka. Gawat, mas saudara. Neraka itu lautan api selama-lamanya. Kalau nama tidak tertulis, saudara. Ini baca nih. Dalam Wahyu. Pasal 20. Kalau nama kita tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Wah, gawat, saudara. Ngeri. Makanya penting kalau kita baca firman Allah. Tahu kan kebenaran Tuhan. Diungkapkan sama Tuhan. Sehingga kita takut sama Tuhan. Wahyu 20:15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Oh, ampun, ampun Tuhan. Tidak mau. Jadi bersyukur. Kalau kita masih hidup ini bisa dengar firman Allah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan kita mau sungguh-sungguh ikuti firman Tuhan. Jangan hidup sembrono. Jangan hidup seenaknya. Jangan sombong. Berani sama Tuhan. Selesai, saudara. Mau kemana, saudara? Ya, emang saudara punya surga. Yang punya surga Yesus kok. Kalau hidup ini tidak berkenan sama Tuhan, pemilik surga, ya Tuhan tidak menerima saudara. Aku tidak kenal kamu, kata firman Tuhan dalam Matius pasal 7. Coba baca Matius pasal 7. Aku tidak kenal kamu. Bukan orang setiap menyebut aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ayat 23 dikatakan, ayat 23b, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, ampun, ampun. Seperti Raja Saul. Mari kita buka firman Tuhan. Ya, kita puji Tuhan, kita baca sekarang. Pagi ini ya, tanggal 1 November di awal. Ya, kita bersyukur di awal November. Kita baca firman Tuhan, kitab akhir. Ya, daripada 1 sampai dan akhir daripada kehidupan Saul. Sangat menyedihkan, saudara. Maka di sini kita bisa belajar. Ayo, selama kita hidup harus benar. Jangan seperti Saul. Saul sama Tuhan sudah diangkat menjadi raja. Sudah dikasih kemenangan lawan perang lawan Amalek. Ya, lawan bangsa Filistin. Menang, tapi ini kali kalah. So, mari kita buka. Karena demi sembrono, tidak benar hidupnya. Hari hidupnya, wow, bad record, saudara, jelek recordnya. Tidak taat kepada firman Tuhan, malah dia pergi ke pemanggil arwah itu perempuan. Tidak boleh, saudara. Ya, takut sama Tuhan kita. Makanya Bapak Ibu jangan main-main loh, saudara. Pergi dukun, tidak boleh itu. Menyembah berhala. Hidup jangan sembrono, saudara. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan.
Lihat ini Saul mati. 1 Samuel pasal 31. Jadi Bapak Ibu bisa ingat, jadi kalau ditanya Saul mati tertulis dalam kitab mana, langsung Bapak Ibu bisa jawab 1 Samuel pasal 31. Ayo kita baca dari ayat 1. Sementara orang Filistin berperang melawan orang Israel, orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Coba nih saudara, mati terbunuh pegunungan Gilboa. Saya waktu ke Israel ada nih pegunungan Gilboa, ada saudara, ya, di daerah Dana Galilea sana, ya. Nasaret ini di daerah Nasaret semua tuh ada pegunungan, ya, Gilboa, ya, ada pegunungan, wah ada berapa saudara, ya, Gunung Tabor, nah itu semua tuh ada semuanya, ya, di arah situ tuh. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkis anak Saul. Waduh sedih juga ya. Yonatan yang disayang sama Daud, ya, akhirnya mati juga saudara, ya, kasihan ya. Jadi semua ini mati, mohon maaf, mati konyol saudara. Berperang selesai saudara. Nah pertanyaan, kemana dia? Nah, berikutnya, ya, kita mau baca ayat yang ketiga sekarang, ya. Jadi semua akan berakhir di dunia ini saudara. Kerajaan Saul sudah bubar. Dalam ayat ini Raja Saul bukan jadi raja lagi, mati. Lihat ini, lihat ini. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Ya, kena panah saudara. Saul kena panah parah saudara, ya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Rumuslah pedangmu, tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tapi pembawa senjata tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atas. Jadi bunuh diri Saul. Sedih ya. Ya, ini koreksi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita mati seperti Raja Saul. Nggak ada arti. Lihat ini, beda karena tidak disertai Tuhan. Akhir hidupnya tidak baik. Sedih saya. Di sini menggambarkan buat kita semua, ayo, selama kita hidup, kualitas hidup ini sangat menentukan untuk hari ke depan. Depannya Raja Saul waktu itu, karena sebelumnya track recordnya jelek, hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, melanggar firman, maka akhirnya seperti ini, takut sama Tuhan. Kita pembawa senjata ayat 5 melihat Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama Saul. Akhirnya mati kanyol maunya, sama-sama bunuh diri. Ya sudah selesai nih, ceritanya habis selesai Raja Saul. 1 Samuel pasal 31. Jadi ayat yang ke-6, menjadi Saul ketiga anaknya dan pembawa senjata dan seluruh tentara sama-sama mati pada hari itu. Jadi dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anaknya sudah mati. Maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan mantap bisa melihat kalah sama Filistin. Ya, bangsa Israel itu up and down saudara. Ya, diizinkan Tuhan menang, bisa kalah, menang. Kalau kalah, kalau hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Menang karena Tuhan berpihak kepada bangsa Israel. Seperti saat ini, ya, kita berdoa supaya Benyamin Netanyahu diselamatkan, supaya Benyamin Netanyahu bertobat, supaya jangan sampai Raja Saul seperti Raja Saul. Kalau tidak berkenan sama Tuhan, sudah selesai. Tapi kalau hidup takut sama Tuhan, hidup dalam firman menyenangkan Tuhan, seperti Raja Daud, selamat saudara. Raja Daud enggak, akhir hidupnya tidak bunuh diri. Nanti kita baca sama-sama, ya, supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Selanjutnya ayat ke-8, ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di gunung Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di ukil berhalanya dan kepada rakyat. Kalah saudara, bangsa kalah di sini. Tapi ingat saudara, Tuhan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Jangan berarti dia pikir, oh kau kalah, mana Tuhannya? Makhluk tidak bisa saudara. Tuhan tetap Tuhan, dia tetap Allah Maha Kuasa. Semuanya Tuhan, Tuhan tahu atas izin Tuhan saudara. Ya, Tuhan Maha Kuasa, ya, Tuhan berkuasa nanti bangsa Filistin, ya, dikalahkan lagi, selesai saudara. Semua ciptaan Tuhan kok. Ya, Tuhan berkuasa. Tuhan tidak terpengaruh oleh keadaan dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Tuhan tetap Tuhan. Dia Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Tuhan berkenanan Tuhan ini. Karena Saul tidak berkenan sama Tuhan, kalah. Kok enak aja. Tidak bisa diatur Tuhan, tidak bisa diatur. Tapi belajar kita mau diatur sama Tuhan. Itu prinsip.
prinsip buat saya takut sama Tuhan apapun keadaannya. Ya, jadi setelah saya mendoakan orang sakit, seandainya orang sakit dia sembuh, bukan berarti saya ngomel-ngomel nyalakan Tuhan. Tidak bisa, saudara, tidak bisa. Seandainya akhirnya dipanggil sama Tuhan, itu otoritas Tuhan. Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Ya, dia punya otoritas sendiri. Dan Yesus tetap agung, mulia, maha sempurna, maha segala-galanya. Tidak bisa kita mempengaruhi Tuhan. Tidak bisa. Dia maha segala. Kepribadian Tuhan ajaib, agung, mulia, sempurna Tuhan itu. Saya takut sama Tuhan. Takut. Tidak bisa dalam mengungkapkan kesempurnaan Tuhan. Saya berkata kesempurnaan Tuhan. Pangkatnya sempurna sampai sempurna. Coba itu. Udah di atas pangkat N, saudara. Ya, sempurna, pangkat sempurna. Tak terbatas Tuhan kesempurnaannya. Mereka memancung kepada Saul, merampas atas senjatanya. Dan menyuruh orang berkeliling. Dipancung, malu, saudara. Ya silakan atas izin Tuhan. Ya. Kemudian mereka menaruh senjata Saul di kuil Astoret. Dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsian. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus malam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anaknya dari tembok kota Betsian. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat itu. Dibakar, mayat Saul dibakar, udah dipancung, dibakar. Ini firman Allah dibakar. Ya, makanya bagi saya kurang setuju kalau orang Kristen yang cinta Tuhan mayat dibakar. Ya. Lebih bagus dikubur, itu firman Tuhan. Ini cerita Saul dibakar karena kehidupannya tidak beres, tidak berkenan. Jadi orang kalau dibakar, menurut pandangan saya jangan. Karena Tuhan ciptakan, tidak pernah ada, mana ada ayat firman Tuhan dibakar. Ini dibakar itu adalah orang yang tidak berkenan. Iblis dibakar, lautan api yang saya baca tadi. Tapi kalau bagi anak Tuhan mari dikubur. Yesus dikubur, bangkit pada ketiga. Abraham, Ishak, Yakub semua dikubur, nggak ada yang dibakar-bakar tuh. Yesus sendiri contoh yang ajaib dan agung. Dan Yesus bangkit dia. Saat ini Yesus kalau kita pergi ke Bukit Golgota, He is not here, He is risen, dia sudah bangkit. Tidak dibakar. So, ini bakar tuh orang-orang fasik, iblis dibakar di lautan api. Jadi bagi saya pandangan saya pribadi, sebaiknya jangan. Tapi kalau soal mau dibakar, hak saudara ya. Tapi saya sebangga betul itu firman Allah. Ini saudara bisa menimbang-nimbang. Jangan alasan, wah kan susah tuh, bayarnya mahal. Sekarang ikutin susah, ikutin manusia. Itu kan bicara manusia kan. Ikuti Tuhan atau ikutin manusia. Kalau bagi saya ikuti firman Tuhan. Apapun keadaannya, tetap saya mengikuti perintah Tuhan sebagai bukti saya cinta Yesus. Bagi Bapak Ibu yang mendengarkan firman Allah saya pada pagi mari, bagi Bapak Ibu saudara yang mendengar anak Tuhan, kalau sudah dipanggil Tuhan jangan dibakar. Ini buktinya dibakar adalah Saul, karena hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Dan bicara bakar itu bicara api neraka dan konotasinya kurang baik, saudara. Ya, image-nya kurang baik. Tapi kalau dikubur itu sesuai dengan firman Tuhan, bisa didoakan, ya. Bagi keluarga dan kita bisa sadar kalau dibakar kan ingat dibakar, seperti mohon maaf bakar ikan panggang atau dibakar kan nggak bagus, saudara. Ya nggak bagus image-nya. Ayat 13, mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkan di bawah pohon tamaris di Yabes. Sudah itu berpuasa mereka 7 hari lamanya. Kesedihan bangsa Israel. Mari bagi kita melalui firman Tuhan, mari kita mau takut akan Tuhan, kita mau cinta Yesus, kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Ikuti saja firman Tuhan. Jangan melanggar firman Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang manis di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita berkenan menyenangkan hati Tuhan. Supaya nanti kalau Tuhan panggil, nggak apa-apa Tuhan dipanggil Tuhan. Karena dipanggil sama Tuhan, bukan dipanggil oleh iblis. Kalau dipanggil sama Tuhan, janji Tuhan, Yesus datang, bangkit kita. Akan memerintah kerajaan 1000 tahun. Dan bagi saya pribadi masih minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan saya diberikan kesehatan sama Tuhan, rohani sehat, jasmani sehat, terus supaya kesehatan saya berikan firman. Dan saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Kau berkenan ya Bapa, aku sehat, supaya aku bisa memberitakan terus firman Allah sampai aku diangkat, rapture. Saya kerinduan saya rapture bersama istri anak semua keluarga, termasuk Bapak Ibu. Ayo sama-sama kita minta sama Tuhan rapture seperti 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Itu ayatnya ada, diangkat sama Tuhan. Yang masih hidup kita diangkat bersama dengan Dia, jumpa dengan Yesus di angkasa, masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jika mati pergi mana, surga atau neraka, lalu surga senang
Selamanya neraka susahlah. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat kita menikmati hari yang pertama 1 November di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjadi awal dan akhir, Alfa dan Omega, dan Tuhan pelihara kita sampai nanti tanggal 30 November, dan Tuhan pelihara kita sampai kita menikmati masuki 1 Desember 2024 sampai nanti 31 Desember 2024 di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan kita memasuki pula 1 Januari 2025 di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus masuk di dalam kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.